Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Para santri, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam ini kita bisa berkumpul di Pondok Pesantren Jabal Uhud, Tiban, Kampung Tiban, Batam. Dan kitab yang kita akan bahas adalah kitab Arba'in Nawawi. Mungkin antum sudah hafal sebagiannya, tapi saya minta kepada antum semuanya untuk menghafal kitab Arba'in Nawawi ini, karena tidak banyak hadis-hadisnya, hanya kumpulan 40 hadis saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada kitabnya, sedikit kita akan kenal siapa Imam Nawawi. Imam Nawawi kunyahnya adalah Abu Zakaria Yahya ibnu Syarafi An-Nawawi. Jadi namanya Yahya ibn Syaraf, kunyahnya Abu Zakaria. Dan dia dilahirkan di Nawa, makanya dinisbatkan An-Nawawi kepada kampung kelahirannya. Nawa menjadi Nawawi. Dan di zamannya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dikenal dengan Syekhul Islam. Artinya ulama yang membidangi seluruh fan-fan di dalam ilmu Islam. Kalau dia bicara tafsir, dialah pakarnya. Kalau bicara hadis, dia pakarnya. Kalau bicara fikih, dia pakarnya. Apapun yang berkenaan dengan Islam, maka dia pakarnya. Makanya di zamannya disebut Syekhul Islam. Ada juga yang kemudian menggelari beliau dengan sebutan Muhyiddin, walaupun beliau tidak mau digelari seperti itu. Tapi begitulah, apabila seseorang memiliki kelebihan, kemudian dipuja dan dipuji manusia tanpa dia menghendakinya, maka Rasul menyebutnya sebagai busyral ajil, kabar gembira yang disegerakan di dunia. Sebagaimana para ulama salaf, Imam Nawawi itu sudah hafal Quran sebelum balik. Bahkan dia sejak kecil, dari sebelum balik sudah suka membaca. Sampai dikisahkan ada seorang anak muda dari Maroko, dari Maghrib. Dia berkunjung ke Nawa. Kemudian dia melihat banyak anak-anak yang bermain. Rupanya ada satu anak itu tidak mau bermain. Dia asik membaca buku dalam tangannya itu. Jadi kata anak muda dari Maroko ini mengatakan kepada anak kecil yang belum balik, "Kenapa kau tidak main?" Maka dia mengatakan, "Aku tidak diciptakan untuk itu." Ini anak kecil ngomong itu. "Ma khuliqtu lila'ib." Aku tidak diciptakan untuk main-main, katanya. Padahal belum balik itu ngomong begitu. Kalau antum sebaliknya, aku diciptakan untuk main-main, makanya main-main terus. Jadi akhirnya kemudian anak muda dari Maroko atau Maghrib ini menemui siapa ayahandanya. Setelah berjumpa, kemudian tiba-tiba dia mengatakan kepada ayahnya,
bahwa putramu lahu sya'nun fil mustaqbal, dia akan menjadi orang besar di masa depan, jagalah dia. Tapi kemudian bapaknya mengatakan, amunajjimun anta, apakah kau seorang ahli nujum, kok meramal-ramal anakku akan menjadi orang besar? Tetapi kemudian ucapan anak muda dari Maroko ini kepikiran oleh ayahanda daripada Imam Nawawi. Sejak itulah ayahnya selalu mengajak Imam Nawawi ke daras-daras para ulama di zamannya di Nawa, walaupun di situ bukan biladul ulama. Dari sini semakin nampak kecintaan Imam Nawawi kecil ke dalam ilmu. Sampai akhirnya ayahandanya ingin lebih memperdalam lagi ilmu yang dikuasai anaknya, maka kemudian hijrah dari Nawa ke Damaskus. Maka Imam Nawawi pun kemudian belajar di ulama-ulama di Damaskus, karena Damaskus kala itu menjadi biladul ulama, negerinya para ulama. Disitulah Imam Nawawi mulai mengembangkan pengetahuannya. Dia tidak pernah keluar dari Damaskus, tapi dengan menyerap ilmu ulama-ulama di Damaskus, akhirnya dia menjadi pakar dari semua pakar-pakar ulama di zamannya. Padahal dia sendiri mengikuti jejak ayahnya. Ayahnya ini kan seorang pedagang, punya toko. Bahkan Imam Nawawi pun dibuatkan toko. Tapi dari sela-sela kesibukannya mencari maisha, dia tidak pernah meninggalkan daras. Sampai disebutkan oleh para ulama sejarah itu, Imam Nawawi itu setiap hari, perhatikan, setiap hari menghadiri daras itu sampai 12 kali. Bayangkan 12 kali setiap harinya menghadiri daras para ulama. Mungkin jam sekian ke jam sekian di ulama ini, kemudian pindah lagi ke ulama itu, kemudian pindah lagi ke ulama itu. Luar biasa. Bayangkan satu hari 12 pelajaran. Tetapi Allah Subhanahu wa taala beri kecerdasan kepada Imam Nawawi, walaupun usianya tidak lama. Imam Nawawi ini dia mulai menulis di usia 28 tahun. Dan wafatnya memang diperselisihkan, tetapi ada yang disepakati bahwa usia Imam Nawawi itu sampai di usia 45 tahun dia meninggal. Tapi dari tulisan beliau, dari usia 28 tahun dia mulai menulis, kemudian umur 45 tahun dia wafat. Lihat karya-karyanya, belum ada yang bisa menandingi karya-karya besar Imam Nawawi. Belum lagi soal keberkahannya. Banyak yang mengarang karya seperti karya kitab-kitabnya Imam Nawawi tapi tidak terkenal. Contoh saja umpamanya Riyadhus Shalihin. Sampai ulama mengatakan tidak ada kitab yang banyak dicetak di dunia setelah Al-Quran melebihi Riyadhus Shalihin. Karena Riyadhus Shalihin ini hampir di semua markas-markas yang di situ dijadikan pusat belajar, mesti ada kitab Riyadhus Shalihin. Tidak di Indonesia, tidak di Singapura, tidak di Malaysia, di semua dunia. Bahkan perpustakaan itu belum lengkap kalau belum ada Riyadhus Shalihin. Padahal Riyadhus Shalihin itu hanya kumpulan hadis saja. Bab kemudian dicantumkan hadis, bab dicantumkan hadis. Kalaupun ada catatan itu tidak banyak. Dan banyak juga para ulama yang mengarang kumpulan-kumpulan hadis, tetapi tidak seterkenal Riyadhus Shalihinnya Imam Nawawi. Itu menunjukkan berkah dan keikhlasannya. Makanya ikhlas itu akan membuahkan hasil. Belum lagi kitab Al-Adhkar. Banyak para ulama itu yang mengarang kitab Al-Adhkar, kumpulan-kumpulan zikir, tetapi tidak booming. Seperti kitabnya Imam Nawawi ini, dibaca jutaan manusia. Ataupun ada kitab Minhajut Talibin namanya. Minhajut Talibin ini dulunya sih tidak dikenal waktu Imam Nawawi menulis. Tapi 300 tahun setelahnya
Ada salah satu ulama Syafi'i yang kemudian mensyarah kitab Minhajut Talibin menjadi Syarhul Minhaj, akhirnya jadi terkenal. Di Indonesia ini hampir di semua pondok-pondok pesantren yang berbasis Syafi'i itu mesti dipelajari syarah Minhaj ini. Lah matannya itu yang ngarang Imam Nawawi, Minhajut Talibin itu. Bahkan kitab yang kita akan pelajari ini, Arba'in Nawawi, berapa juta manusia yang menghafal kitab Arba'in Nawawi. Padahal nanti saya akan jelaskan di mukadimahnya, yang mengarang kitab Arba'iniyat ini itu banyak sekali. Banyak sekali. Tetapi tidak menjadi terkenal melebihi Arba'in Nawawinya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebenarnya hadis yang dicantumkan Imam Nawawi itu bukan 40 tapi 42. 42 hadis. Tetapi dimudahkan kemudian diistilahkan dengan Arba'in. Walaupun kemudian Al-Imam Ibn Rajab menambahkan 8 hadis di dalam kitabnya yang ma'ruf menjadi 50 hadis jadinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi karya-karya, dan karya besarnya dalam bidang hadis adalah syarah Sahih Muslim. Siapa yang tidak mendengar kalimat syarah Sahih Muslim? Syarah Sahih Muslim ini sekali lagi banyak yang mensyarah ulama itu. Tetapi kalau kita mempelajari hadis Sahih Muslim, selalunya syarahnya mengambil karya An-Nawawi. Dan itu yang paling akurat. Bahkan Imam Nawawi juga pernah mensyarah Sahih Bukhari, tapi keburu meninggal. Sampai kata para ulama, kalau seandainya Imam Nawawi hidup dan berhasil mensyarah kitab Sahih Bukhari, maka tidak ada syarah terbaik di dunia melebihi syarah Bukharinya Imam Nawawi. Karena dia baru 2 jilid kemudian meninggal. Tapi begitulah Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi ini satu di antara ulama yang tidak sempat menikah. Sama dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dan ulama-ulama yang lainnya, banyak ulama tidak sempat menikah karena mereka sibuk talabul ilmi. Lah salah satunya Imam Nawawi meninggal dan belum menikah. Karena sibuk belajar dan sibuk menulis. Bahkan pernah dia 2 tahun duduk di kursinya, tidak pernah keluar rumah kecuali hanya melaksanakan sholat. Jadi kalau waktunya sholat dia ke masjid, balik lagi, duduk lagi. Kemudian datang lagi waktu sholat, keluar, kemudian duduk lagi. Dan pembantunya yang menyediakan makan untuk disediakan di mejanya. Tapi lihat selama 2 tahun dia tidak pernah beranjak dari kursinya, kemudian mengarang satu kitab yang sangat fenomenal. Apa kitabnya? Syarhul Muhadzab namanya. Itu kitab Syarhul Muhadzab itu kitab rujukan para ulama sampai hari ini. Itu ditulis 2 tahun, Imam Nawawi tidak beranjak dari kursinya. Kalau kita begini 2 hari apa enggak encok, 3 harinya masuk rumah sakit. Bahkan Imam Nawawi ini kecerdasannya luar biasa. Dia hafal Kutubut Tis'ah, itu dia hafal. Mulai daripada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abi Dawud, Nasa'i, Baihaqi, Musnad Ahmad. Masya Allah. Itu di luar kepala. Sama dengan antum di luar kepala, cuman bedanya antum tak masuk-masuk kepala, di luar terus. Itu bedanya. Kalau Imam Nawawi betul-betul di kepala. Luar biasa ikhwatu fiddin. Ya minimalnya walaupun tidak Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Arba'in Nawawi la antum hafal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun demikian Imam Nawawi itu juga menggabungkan antara ilmu dan ibadah. Karena di sela-sela kesibukannya dia talabul ilmi, dia pun menyempatkan untuk qiyamul lail. Sampai dikisahkan oleh muridnya, apabila Imam Nawawi itu kemudian sholat tahajud, maka dia akan lama sholatnya. Dan apabila lewat di ayat-ayat yang menceritakan tentang azab, maka beliau akan senantiasa menangis dan menangis sampai selesai sholat.
Sampai pernah Imam Nawawi mengulang-ulang ayat waqifuhum innahum mas'ulun. Waqifuhum innahum mas'ulun. Berdirikan mereka di hadapan Rabbnya karena mereka akan ditanya. Itu terus diulang-ulang sambil menangis. Dan ingat, di zaman Imam Nawawi itu penguasa yang berkuasa penguasa zalim. Tetapi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sangat keras mengkritik penguasa, sangat keras menasihati penguasa. Tetapi walaupun dia keras menasihati penguasa yang merupakan afdalul jihad, kata Rasul, afdalul jihad kalimatul haq inda sultanil jair, bahwa seutama-utama jihad itu adalah menyampaikan kalimat yang benar di hadapan penguasa zalim. Tapi Imam Nawawi walaupun keras dengan penguasa, tapi dia satu-satunya ulama di zamannya ya yang melarang rakyat memberontak kepada penguasa. Ketika semua para ulama di zamannya berfatwa agar rakyat bergerak dan menggulingkan penguasa, justru Imam Nawawi satu-satunya ulama yang kemudian berfatwa tidak boleh melakukan pemberontakan. Persis seperti Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Walaupun dia dizalimi sampai disiksa habis-habisan, tapi ketika kemudian muridnya meminta Imam Ahmad untuk memberontak, dia mengatakan ad-damu dam, jangan, menumpahkan darah itu tidak bagus. Tidak seperti sekarang mengkritik penguasa lewat YouTube, dihantam sana seolah-olah tidak ada kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau di usia 45 tahun kemudian meninggal dunia, tapi karya-karyanya seolah-olah tidak pernah hilang dimakan zaman. Ya, salah satunya kitab yang kita akan pelajari, Arba'in An-Nawawi. Taib, ma'asyiral muslimin wal muslimat, santri ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada muqaddimah sedikit. Ada sebuah hadis yang mengatakan, man hafidha arba'ina hadisan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kutiba ma'al fuqaha. Barang siapa yang menghafal 40 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tercatat digolongkan sebagai ahli fikih. Tapi sayang hadis ini lemah. Walaupun banyak jalannya, tidak terangkat menjadi hasan li ghairi. Ada juga lafaz yang lain, man hafidha arba'ina hadisan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasayadmanu dukhulal jannati wa yub'atsu ma'al ulama. Barang siapa yang menghafal 40 hadis dari Nabi, maka dijamin masuk surga dan akan dibangkitkan bersama para ulama. Hadis ini juga tidak sahih. Jadi semua hadis yang menjelaskan tentang fadilah menghafal 40 hadis akan digolongkan bersama para ulama, akan dimasukkan ke dalam surga, akan digolongkan bersama fuqaha, semuanya tidak ada yang sahih. Bahkan tidak terangkat pun menjadi hasan li ghairi. Tapi walaupun demikian, cukuplah sebuah hadis Nabi yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau hasankan dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu an, Nabi SAW mengatakan, Nadharallahu imra'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yablughahu ghairuhu farubba hamilin fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamilin fiqhin laisa bifaqih. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan wajah orang yang mendengarkan dari kami sebuah hadis lalu menghafalnya hingga dia menyampaikannya kepada orang lain, maka bisa jadi dia membawa riwayat hadis tersebut kepada orang yang jauh lebih paham, dan bisa jadi seorang pembawa fikih atau perawi hadis itu tidak paham terhadap hadis yang diriwayatkannya. Tapi syahidnya di sini, kata Imam Mubarakfuri rahimahullahu taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mencerahkan wajah setiap orang yang menghafal hadis kemudian menyampaikannya. Maka ini keutamaan yang luar biasa
Kita diberikan cahaya wajah kita oleh Allah karena menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, santri ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Tadi saya katakan bahwa orang yang mengarang arba'in ini banyak sekali. Dimulai dari yang pertama kali ya. Kalau antum ditanya siapa yang pertama kali mengarang kitab arba'in, maka jawabannya adalah Abdullah ibnu Mubarak. Dan ini dinyatakan Imam Nawawi sendiri. Kata Imam Nawawi, qala an-Nawawi, fa awwalu man alimtuhu, awal man sannafa arba'in Abdullah ibni Mubarak. Dan yang pertama kali sepengetahuanku, kata Imam Nawawi, orang yang pertama kali mengarang kitab arba'in adalah Abdullah ibnu Mubarak, seorang ulama tabi'in luar biasa, tabi'ut tabi'in. Kemudian yang terakhir, kata Imam Nawawi sendiri, dan yang terakhir yang mengarang kitab arba'in adalah Abu Bakar Al-Baihaqi, atau dikenal dengan Imam Baihaqi, pengeluar hadis. Jadi kalau antum ditanya siapa yang pertama kali mengarang kitab arba'in, Abdullah ibnu Mubarak. Siapa yang terakhir? Abu Bakar Al-Baihaqi. Artinya yang mengarang kitab arba'in atau diistilahkan dengan arba'iniyat ini banyak sekali. Di sana ada kata Imam Nawawi, Abu Bakar Al-Ajuri, kemudian Abu Bakar ibn Ibrahim Al-Asfahani, kemudian Al-Imam Daruqutni, kemudian Imam Hakim, kemudian Abu Nuaim, kemudian Abu Abdillah As-Sulami, kemudian Abu Utsman As-Sabuni, ma'ruf karyanya Aqidah Ashabil Hadis, Al-Imam Sabuni. Itu juga ngarang kitab arba'in juga tuh. Termasuk juga Imam Nawawi. Ya tentu maksudnya arba'in di sini kumpulan-kumpulan hadis itu boleh jadi mungkin dalam masalah-masalah akidah, ada yang masalah-masalah zuhud, ada masalah-masalah adab. Lah termasuk Imam Nawawi ini dia sengaja mengumpulkan 40 hadis ini yang menurut dia mana hadis-hadis yang penting dia cantumkan di situ. Jadi Imam Nawawi itu dia mencakup semuanya itu. Mencakup ada akidahnya, ada fikihnya, ada adabnya, ada zuhudnya, macam-macam dia. Sampai menjadi kitab yang disebut dengan arba'in. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa Imam Nawawi itu mencantumkan dalam kitab arba'in bukan 40 hadis ya, tapi 42. Jadi 42 hadis itu yang diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tapi kemudian ditambah oleh Imam Ibn Rajab 8 hadis, yang kemudian dikenal kitabnya Jami' Ulum wal Hikam. Itu kumpulan 50 hadis syarah daripada arba'in Nawawi. Jadi hadis yang di arba'in itu semuanya 42 hadis, kemudian ditambah 8 hadis menjadi 50. Dan itu syarah terbaik dari semua syarah yang mensyarah kitab arba'in Nawawi itu. Jami' al-Ulum wal Hikam ini karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Ya. Taib ma'asyiral muslimin wal muslimat, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini pengarang Imam Nawawi rahimahullahu taala mencantumkan hadis pertama. Hadis soal masalah niat, innamal a'malu binniyat. Yang mencantumkan hadis pertama innamal a'malu binniyat di permulaan hadis, di permulaan kitab itu bukan Imam Nawawi saja. Bahkan hampir banyak ulama, salah satunya Imam Bukhari. Antum kalau baca Sahih Bukhari, itu judulnya lain dengan hadisnya tuh. Judulnya itu Kaifa Bad'il Wahyi, bagaimana caranya wahyu turun. Tapi hadis yang pertama dicantumkan justru hadis innamal a'malu binniyat. Sama dengan kitab Arba'in Nawawi dan kitab-kitab yang lainnya. Ada yang mengatakan, kenapa para ulama selalu mencantumkan di permulaan hadisnya ini hadis innamal a'malu binniyat? Karena mereka mengharap dari Allah tulisan yang mereka tulis itu betul-betul karena Allah.
Karena hadis innamal a'malu binniyat ini bicara soal keikhlasan. Jadi mereka ingin supaya karya mereka itu lillah. Bahkan Abdurrahman Al-Mahdi ma'ruf, seorang ulama di zaman Imam Syafi'i yang pernah meminta kepada Imam Syafi'i untuk meringkas soal fikih, maka ditulislah kitab risalah, ditulislah kitab usul fiqh namanya Risalah. Itu permintaan Abdurrahman Al-Mahdi itu. Akhirnya terkenal kitabnya sampai Imam Syafi'i dijuluki sebagai orang yang pertama kali mengarang kitab usul fiqh. Sampai dikenal dengan Mujaddid al-Ummah namanya. Lah Abdurrahman Al-Mahdi ini sampai mengatakan, kalau seandainya aku ini mengarang buku, dia berangan-angan tuh, kalau saya ingin mengarang buku, saya ingin setiap bab itu saya cantumkan hadis ini, innamal a'malu binniyat itu. Saking pentingnya, karena ini mengingatkan kita kepada keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya penting kita ini mempelajari hadis pertama ini, supaya mulai dari awal antum di sini sampai keluar betul-betul lillahi ta'ala, dan akan jadi berkah ilmunya. Taib, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja kita baca satu hadis saja. Nanti mungkin berikutnya kita baca 2 atau 3 hadis gitu ya. Hadis ini dari sahabat Amirul Mukminin. Kenapa Amirul Mukminin? Karena dia orang yang pertama kali dijuluki Amirul Mukminin. Abu Bakar tidak dijuluki Amirul Mukminin, dia disebut Khalifatul Islam. Tapi Umar bin Khattab, disinilah permulaan pemimpin kaum muslimin dijuluki Amirul Mukminin. Makanya an Amiril Mukminin, Abi Hafsin, bapaknya Hafs. Umar tidak punya anak namanya Hafs, tapi Umar punya anak namanya Hafsah. Hafs ini dalam bahasa Arab disebut tarhim, artinya seruan untuk memanggil dengan cara lembut. Sama dengan Rasul ketika memanggil Aisyah, bukan Aisyah, ya Aisyah, bukan begitu, ya Aish namanya. Hafsah juga dipanggil Hafs namanya. Itu panggil lembut, lembut ketika memanggil. Kemudian radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini innamal a'malu binniyat ini, sebelum saya masuk ke depan matanya, hadis ini disebut hadis gharib. Nanti antum kalau belajar mustalahul hadis, taulah makna hadis gharib, hadis aziz. Jadi yang meriwayatkan hadis ini sebenarnya adalah satu orang saja, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian yang mengambil hadis dari Umar pun satu orang, namanya Alqamah ibn Abi Waqqas Al-Laythi. Kemudian dari Alqamah juga yang mengambil hadis ini cuma satu orang, namanya Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. Lah dari Ibrahim At-Taimi, Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi juga yang mengambil dari dia satu orang juga, namanya Sa'id atau Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Baru dari Yahya ibn Sa'id Al-Ansari ini ratusan orang mengambil hadis ini. Ada yang mengatakan sampai sekitar 200 orang, ada yang mengatakan sampai 700 orang mengambil hadis dari Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Kemudian setelah itu ribuan orang mengambil hadis dari orang-orang setelahnya, sampailah hadis ini kepada kita. Itu disebut hadis gharib namanya. Tetapi walaupun demikian hadis ini sahih. Talaqathul ummatu bil qabul, di mana seluruh umat itu menerima hadis ini. Dan itulah indahnya Imam Nawawi rahimahullahu taala, ketika beliau mengarang kitab, beliau mengingatkan dirinya sendiri dan para pembacanya dan yang mempelajarinya dengan keikhlasan. Subhanallah, ajaibnya karya-karya Imam Nawawi itu tidak diperselisihkan para ulama. Contoh Riyadhus Shalihin, tidak ada orang yang mengkritik Riyadhus Shalihin, semua menerimanya. Nah, itulah bagaimana berkah dan ikhlasnya karya Imam Nawawi, termasuk Arba'in Nawawi. Semua umat menerimanya, bahkan jutaan manusia menghafal kitab ini. Jadi saya harap antum menghafal kitab Arba'in Nawawi ini. Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu, kata Rasul, ditentukan dengan niat-niat.
dan seseorang mendapatkan pahala juga ditentukan karena niatnya. Kemudian Rasul mengatakan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan dalam hijrahnya Allah dan Rasulnya. Kemudian kata Rasul, wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha wa fi riwayatin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tapi kalau hijrahnya mencari dunia atau wanita yang hendak dinikahinya, maka dia akan mendapatkan itu saja. Lihat, Rasul tidak mengulang kalimat fahijratuhu ila dunya atau ila imra'ah yatazawwaju, tidak, tapi mengganti dengan dhamir. Ulama mengatakan litahkiriha, karena hinanya hijrah yang dilakukan bukan karena Allah dan Rasulnya itu. Taib, kita akan cerita tentang dimulai dari asbab urutnya dulu. Kenapa Nabi SAW sampai bersabda seperti ini? Sebagian para ulama mengatakan, kenapa Rasul sampai mengatakan innamal a'malu binniyat sampai akhir hadis ini? Di zaman itu ada seorang sahabat yang suka dengan seorang wanita namanya Ummu Qais. Walaupun Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan sebenarnya bukan asbab urud sebenarnya. Riwayatnya sahih. Ya, tapi bukan asbab urud, tetapi ulama mutaakhirin menyambung-nyambungkan bahwa riwayat ini dijadikan asbab urud daripada hadis innamal a'malu binniyat. Jadi ketika para sahabat banyak hijrah, rupanya Ummu Qais ini ikut hijrah. Maka anak muda ini mencari-cari hendak meminang Ummu Qais, rupanya sudah hijrah bersama para sahabat. Akhirnya kemudian dia pun niat ingin hijrah juga seperti hijrahnya para sahabat Rasul, tapi niatnya beda. Gimana? Ke kantor, ada apa? Fadhal. Ya. Jangan apa namanya. Taib. Kemudian sahabat Nabi SAW ketika hijrah, mereka betul-betul ikhlas karena Allah dan Rasulnya. Lah anak muda ini, dia hijrah bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi mengejar seorang wanita namanya Ummu Qais. Subhanallah. Ketika para sahabat Nabi SAW mendapatkan pahala besar dalam hijrah mereka karena mereka niatkan untuk Allah dan Rasulnya, rupanya anak muda ini tidak dapat pahala sedikit pun, karena dia hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi mengejar seorang wanita. Makanya Rasul ketika mengatakan barang siapa yang hijrahnya karena dunia ataupun wanita yang dihendak dinikahinya, tidak mengulang, tetapi mengganti dengan kata ganti, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi litahkiriha, karena hijrahnya itu sangat menghinakan dirinya. Bagaimana tidak coba, sudah lelah, letih, tiba-tiba kemudian enggak dapat pahala, apa ndak hina kehidupannya? Itulah kemudian Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fahijratuhu ila Allah wa rasuli wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sedikit faedah ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disebutkan Imam Ahmad sebagai hadis thuluthul Islam. Kalau Islam dibagi 3, maka sepertiganya ada dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad, atau man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Kemudian sepertiganya di hadis Nu'man ibn Bashir, sahabat yang pertama lahir dari kalangan Ansar pasca hijrah Nabi. Kalau dari kalangan Muhajirin Abdullah ibn Zubair, tapi kalau dari Ansar namanya Nu'man ibn Bashir. Dikenal hadisnya al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Semua ada dalam kitab Arba'in Nawawi.
dan sepertiganya hadis yang kita bahas ini. Makanya Imam Ahmad mengatakan bahwa madarul Islam itu fi salasati ahadis, bahwa sumbernya Islam itu ada di 3 hadis ini. Lah salah satu hadis innamal a'malu binniyat. Coba bayangkan. Jadi kita sedang mempelajari sepertiga Islam. Kalau antum paham. Makanya penting mempelajari hadis innamal a'malu binniyat ini. Ada satu kisah yang menarik ikhwan. Ketika para ulama tafsir memberikan catatan kepada surah An-Nisa ayat 100. Karena ada kaitan dengan hadis yang kita bahas. An-Nisa ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 100 ini, "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraggaman katsiran wasa'. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima." Barang siapa berhijrah, kata Allah, di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang sangat luas dan rizki yang banyak. Ini kalau hijrah mencari dunia, di mana saja ada. Bumi ini luas, mau cari rizki di mana saja ada. Tetapi barang siapa yang keluar hijrahnya, keluar rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat tujuannya, maka sungguh telah tetap pahala di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di zaman sahabat, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ada seorang sahabat namanya Dhamrah ibnu Jundub namanya. Dhamrah ibnu Jundub. Dhamrah ibn Jundub ini sudah tua. Sudah sangat tua sekali. Dia tidak sanggup untuk berjalan seperti sahabat-sahabat yang lain yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Badan mereka masih kuat dan kekar sehingga mereka mampu melintasi jalan berkilo-kilo. Nantilah kalau Allah antum takdirkan, nanti sudah besar kemudian umrah, tahulah perjalanan Mekah Madinah itu seperti apa itu. Gurun pasir, bebatuan, bukit, lembah, macam-macam tuh. Jadi Dhamrah ibn Jundub ini karena sudah tua, dia hanya melihat para sahabat Nabi yang hijrah, sementara dia tidak sanggup untuk berjalan hijrah ke Madinah. Tapi ketika semua sahabat sudah hijrah ke Madinah, dia ditinggal sendirian. Maka tekanan dari orang-orang kafir Quraisy itu semakin menjadi-jadi kepada Dhamrah ini, sehingga dia tidak tahan. Akhirnya kemudian Dhamrah ibn Jundub ini terpaksa dia ingin hijrah. Daripada mendapatkan tekanan hebat dari orang musyrik, ada hijrah sajalah saya. Akhirnya kemudian orang tua yang sudah renta ini, dia bawa perbekalannya, kemudian dia mulai berjalan kaki dari Mekah menuju Madinah. Tapi namanya sudah tua, sudah renta, tidak sanggup berjalan. Di tengah perjalanan akhirnya jatuh sakit. Ketika jatuh sakit ini, dia sudah merasa ajalnya dekat. Maka dia langsung menepuk kedua tangannya. Pertama dia tepuk seperti ini, kemudian dia mengatakan, Allahumma hadhihi bai'ati li nabiyyi. Ya Allah, terimalah, inilah baiatku kepada Nabi. Kemudian ditepuk lagi satu kali, dia ngomong gitu lagi. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan Dhamrah ibn Jundub ini meninggal dunia. Dari sini turun ayat ini. Turun surah An-Nisa ayat 100 di sini. Di mana Allah mengatakan, "Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima." Barang siapa yang keluar dari rumahnya betul-betul hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, kemudian di tengah jalan kematian menjemput dia, maka tetap pahala hijrahnya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Atau hadis yang ma'ruf tentang kisah Bani Israel, dan dicantumkan juga kisah ini dalam kitab Riyadhus Shalihin.
tentang orang yang membunuh berapa? 99 jiwa. Coba bayangkan kalau hari ini ada pembunuh sebanyak itu, mungkin kita katakan sadis sekali itu, jahat sekali orang itu. Kalau bisa tangkap, hukum seberat-beratnya, kan begitu. Lah, anak muda ini Allah ilhami untuk bertobat kepada dan menyesal soal perbuatan pembunuhannya. Datanglah dia kepada seorang rahib. Tapi rahib ini memang ahli ibadah tapi jahil. Dia tidak bisa memberikan fatwa terbaik, justru berfatwa dengan kejahilannya dan mengatakan orang sepertimu tidak ada tobat. Akhirnya kemudian jiwa pembunuhnya itu datang, dibunuhnya pula si rahib ini. Genaplah 100 jiwa itu. Tapi dia tidak putus asa. Dia mencari pendeta yang lainnya, kemudian ketemu kebetulan pendeta yang satu ini alim orangnya. Dia bertanya, bagaimana soal tobatku ini? Kata sang pendeta, kalau engkau ingin diterimanya, di sana ada kampung, semua orang soleh semua di situ. Kau bisa belajar di kampung kumpulan orang-orang soleh itu. Akhirnya dikasih tahu alamatnya, mulailah dia hijrah dari kampungnya menuju perkampungan orang soleh itu. Tapi Allah takdirkan, di tengah jalan dia meninggal. Kehabisan bekal, kelaparan, meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, ruhnya ini diperebutkan para malaikat. Kata malaikat rahmat, ini ruh punya saya, dia layak masuk surga karena dia sudah melangkahkan kaki ke tempat tobat. Kata malaikat azab, tidak bisa, dia sudah membunuh 100 jiwa, neraka tempatnya. Akhirnya Allah mengutus malaikat hakim, pemutus. Kata malaikat hakim ini, sudah gini saja, jangan ribut soal ruh orang itu. Kisu bainal ardaini. Sekarang ukur saja di antara dua negeri itu. Apakah dia lebih dekat ke tempat yang dituju ataukah lebih dekat kepada rumah sang rahib yang ditanya? Sebenarnya dia itu belum jauh dari rumah sang rahib itu, tapi Allah itu rahim, rahmatnya lebih luas daripada murkanya. Allah lipat bumi, Allah dekatkan dia ke kampung yang dituju. Akhirnya malaikat hakim mengatakan, hei malaikat rahmat, ambillah ruh ini. Lihat, kalau memang hijrahnya karena Allah ingin bertobat, maka pasti dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Makanya di sini, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Maksudnya akan mendapatkan Allah dan Rasulnya itu qasdan wa syar'an. Qasdan itu maksudnya sudah diterima, dan syar'an itu maksudnya sesuai dengan syariat arahan Nabi. Jadi hijrahnya sesuai dengan syariat, kemudian niatnya diterima Allah. Itulah yang disebut innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in ma nawa itu artinya orang mendapatkan pahala atau tidak dalam hijrah itu ditentukan dengan niat. Taib, masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada sedikit masalah atau faedah yang ingin saya jelaskan dari syarah ini karena waktu juga. Pertama, amalan-amalan manusia yang dikerjakan dari amalan-amalan kebaikan karena Allah itu terbagi karena selain Allah itu dibagi menjadi 3. Jadi amalan itu kan ada karena Allah, ini sudah tidak ada khilaf lagi, pasti diterima. Tetapi ada amalan-amalan bukan karena Allah. Lah ini ada 3 perkara kata para ulama. Yang pertama, kalau amalan ini diniatkan riya secara mutlak, memang dia ingin riya, tidak ada ikhlas-ikhlasnya sama sekali, maka amalan ini jelas tertolak. Dan inilah amalan orang-orang munafik yang Allah firmankan dalam surah An-Nisa 142, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu qusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apabila orang-orang munafik itu tegak melaksanakan salat, maka mereka pun malas-malas karena niat salatnya karena riya, dan mereka tidak berzikir kepada kecuali sedikit. Jadi kalau amalan itu hanya riya mutlak, berarti ini amalannya orang munafik dan pasti akan tertolak. Bahkan lebih ngeri lagi, ada sebuah hadis
Kata Nabi SAW, awal man tusyu'ira bihin nar yaumal qiyamah salasatu. Manusia yang pertama kali disentuh api neraka itu 3 manusia. Yang pertama orang yang bersedekah, yang kedua orang yang pakar Quran, dan yang ketiga orang yang berjihad di jalan Allah. Tapi karena 3-tiganya memang riya mahab, betul-betul riya, tidak ada yang lain, makanya Allah masukkan semua ke neraka. Dan mereka orang yang pertama disentuh api neraka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhlas dan riya dicampur aduk. Di dalamnya ada ikhlas, tapi dalamnya juga ada riya. Maka amal yang kedua juga ditolak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, kata Nabi SAW, Allah berfirman, ana aghna syuraka 'ani syirki. Faman amila li amalan asyraka fihi ghairi taraktuhu wa syirka. Kata Nabi SAW, aku adalah zat yang tidak berhajat kepada sekutu. Maka siapapun yang beramal karenaku kemudian disekutukan dengan selainku, ku tinggalkan dia dan sekutunya. Maka amalan yang bercampur dengan riya, ikhlas dan riya pun tetap tertolak. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada amalan itu ikhlas, tapi di balik keikhlasannya itu hanya ingin perkara dunia. Tetapi dia tidak riya, tidak sum'ah, tidak. Jadi dia ikhlaskan Allah, dia haji ikhlas, dia jihad ikhlas. Tetapi ketika dia berangkat haji, oh boleh jadilah nanti setelah haji saya ingin belanja emas, saya jual lagi di Indonesia. Atau mungkin setelah berperang, kalau memang harta ghanimah saya pun pengen mengambilnya. Itu kan ada keikhlasan, tapi di balik itu juga ada keinginan dunia. Maka kata para ulama, yang seperti ini tidak gugur amalannya, tetapi dikurangi. Ya, pamannya haji, saya haji ikhlas karena Allah, tapi pulangnya beli emas untuk dijual di Indonesia. Hajinya sah, dapat pahala, tapi tidak sesempurna pahala orang yang betul-betul lillahi ta'ala hajinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya seseorang itu haji kemudian pulang haji, tiba-tiba kemudian dipanggil Pak Haji, Bu Hajah, padahal dia tidak niat ingin dipanggil itu? Apakah kemudian mengurangi keikhlasannya, maknanya mengurangi pahalanya? Maka para ulama tidak, berdasarkan hadis Muslim dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aita ar-rajula ya'malu al-amala minal khairi wa yahmaduhu an-nasu alaihi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tilka ajilun busyral mu'min. Jadi Rasul ditanya, Rasul bagaimana kalau ada seseorang beramal, amal ini amal baik, tetapi tiba-tiba manusia memuji dia. Nah, seperti contohnya tadi, ada orang yang haji, dia nggak mau dipanggil Pak Haji, tapi tiba-tiba kemudian ketika orang tahu dia sudah haji, dia malas juga manggil pula dia Pak Haji. Maka Rasul mengatakan orang seperti ini mendapatkan kabar gembira yang disegerakan di dunia sebelum akhirat. Artinya tidak mengurangi keikhlasannya, asal tidak ada niat untuk itu. Kecuali memang niatnya untuk itu. Kalau dipanggil, nggak dipanggil Pak Haji, tak mau nengok pula dia. Pas dipanggil Pak Haji baru nengok kan gitu. Lah ini yang riya seperti ini yang banyak di negeri kita ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, santri ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian masalah yang kedua, hadis ini mengajarkan kepada kita keikhlasan. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu kata para ulama, an taktumal hasanat kama taktumas sayyiat. Jadi ikhlas itu engkau menyembunyikan kebaikan sebagaimana engkau menyembunyikan keburukan. Jadi kalau orang itu melakukan keburukan, maksiat kepada Allah, kan banyak orang yang malu kalau seandainya maksiatnya diketahui. Makanya ketika Rasul ditanya soal apa itu dosa, Rasul mengatakan mahaka fi sadrik
wa karihta an yattali alaihin nas. Dosa itu yang kau sembunyikan dalam dadamu. Kalau manusia tahu kau benci. Karena orang berbuat dosa kalau bisa jangan diketahui orang. Lah ikhlas juga sama. Sebagaimana engkau sembunyikan maksiatmu manusia tidak tahu, maka ikhlas juga sembunyikanlah kebaikanmu supaya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Itulah ikhlas. Ya. Dan ikhlas ini luar biasa. Penuh pengorbanan dahulu di zaman para tabi'in. Ada orang namanya Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, atau julukannya dikenal dengan Zainul Abidin. Satu-satunya cucu Husain, anak Husain yang selamat dari Karbala. Semua putra Husain itu meninggal semua di Karbala, perang, ikut perang, kecuali Ali bin Husain ini, karena dia sedang sakit sehingga diselamatkan oleh Zainab bibinya, sehingga dialah satu-satunya putra Husain yang selamat, dikenal dengan Zainul Abidin. Jadi siapapun yang mengaku keturunan Nabi dari jalur Husain harus sampai kepada Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, atau dikenal dengan Zainul Abidin ini. Jadi Zainul Abidin ini mencontohkan kepada kita keikhlasan. Jadi kalau dia sedekah, ikhwan, dia sedekahnya itu tengah malam, nunggu sepertiga malam akhir. Dia gendong tuh gandum itu, kemudian cari rumah-rumah orang fakir, diletakkan di depan rumahnya. Setiap malam 70 rumah fuqara letakkan, nanti kalau habis dikirim lagi, kalau habis dikirim lagi. Tetapi di sisi lain, orang-orang Madinah menuduh Ali bin Husain Zainul Abidin ini orangnya bakhil, kaya tapi bakhil katanya. Pada setiap malam dia gotong gandum tuh, sedekah. Baru ketahuannya setelah dia meninggal, tiba-tiba sedekah itu hilang, dan yang memandikan jenazah bercerita bahwa pundak Ali bin Husain ini penuh dengan luka karena suka menggendong setiap malam gandum untuk diserahkan kepada fuqara wal masakin. Itulah keikhlasan yang sesungguhnya. Itulah yang dikatakan bahwa antaktumal hasanat kama taktumas sayyi'at. Engkau sembunyikan kebaikan sebagaimana engkau sembunyikan keburukan. Itulah mana ikhlas, ikhwan. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, tentang soal niat. Ada dua faedah di sini tentang soal niat di sini. Ingat ikhwan, niat itu bisa membesarkan yang kecil, bisa mengecilkan yang besar. Niat itu, saya ulang, bisa mengecilkan yang besar, bisa membesarkan yang kecil. Kata Abdullah ibn Mubarak, niat itu tusaghiruhu atau tukabbiruhu, bisa mengecilkan, bisa membesarkan. Orang sedekah miliaran, tapi karena niatnya bukan karena Allah, menjadi kecil bahkan tidak berharga. Orang yang sedekahnya walaupun sepotong biji kurma, fattakun nar walau bisyikki tamrah, tapi kalau dia karena Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi itu pula menjadi jalan dia ke surga. Maka niat ini perlu, termasuk antum belajar di sini ini. Kalau sekarang mulailah diruskan niat, ikhwan, supaya antum ini banyak keikhlasan. Kalau tidak ikhlas belajar itu, nanti mudah tersinggungan antum itu. Nanti gurunya marah-marah, antum sakit hati. Dibangunkan tengah malam masih ngantuk-ngantuk, suruh persiapan sholat subuh, sakit hati lagi. Itu kan anda ikhlas tuh. Coba kalau antum ikhlas, ndak ada yang sakit hati. Mau gurunya mau maki, mau marah, terserah dia, yang penting saya dapat ilmu. Mau gurunya kemudian membangunkan antum di sepertiga malam untuk tahajud atau untuk persiapan subuh, tidak peduli, yang penting saya subuh dapat pahala. Kan begitu enak tuh. Maka dari sekarang tajdidun niat, ikhwan. Mungkin yang dulunya terpaksa mondok di sini atau diantarkan orang tuanya, atau daripada stres di rumah ke pondok, dari sekarang luruskan niat. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, talabtul ilma li ajli dunya wa ya'bal ilmu illa lillah, kata beliau. Dulu aku mencari ilmu itu karena dunia, rupanya ilmu yang membimbingku dia tidak mau kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat. Lah kalimat innamal a'malu binniyat ini ada dua faedah. Yang pertama, maksudnya sah dan tidaknya, berpahala dan tidaknya, ikhlas dan tidaknya, itu semua digantungkan kepada niat. Dianggap ibadah atau tidak,
Itu semua digantungkan kepada niat. Ini yang pertama. Dan yang kedua, niat ini sebagai tamyizul ibadah wal adat. Pembeda mana yang ibadah, maksudnya ibadah satu dengan yang lainnya, atau mana ibadah satu dengan perkara kebiasaan manusia. Contoh mandi. Ada mandi bersih, ada mandi junub. Mandi junub ada dua cara. Bisa, yang penting ijza sah. Itu cukup niat saja. Niat mandi junub, nyemplung antum ke sungai, kemudian sudah basah semuanya, kemudian keluar dari sungai, sah mandi junub antum. Itu namanya asal al-ijza. Ijza itu artinya yang penting sah gitu ya. Tapi ada mandi junub itu dia sempurna, wudu dulu, kemudian juga dibersihkan kepalanya, dibasuh sebelah kanannya, baru sebelah kiri, baru kaki. Itu namanya sempurna tuh. Oke lah, kita bicara soal yang penting sah kan. Orang jegur ke sungai kemudian keluar lagi dari sungai, itu apa bedanya dengan mandi biasa? Tapi yang membedakan satu mandi biasa, satu mandi junub adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Ini satu. Yang kedua, antara ibadah satu dengan yang lainnya. Antum masuk nih ke masjid, di situ ada solat sunnah wudu, di situ ada tahiyatul masjid, di situ ada rawatib, kan macam-macam dua solat sunnah rakaat itu. Lah, yang menentukan oh ini tahiyatul masjid, ini solat sunnah wudu, ini rawatib, ini adalah niatnya. Tapi ingat, mahallun niyah fil qalbi. Tempat niat itu di hati. Niat bukan zikir harus lafadzkan. Niat itu dalam hati. Ya. Inilah di antara 3 poin dalam hadis Umar bin Khattab. Sebenarnya banyak sudah saya catat, cuman waktu juga sudah malam. Insyaallah mungkin ke depannya kajian saya bukan malam Kamis sebenarnya, Selasa malam, Rabu, ingat-ingat ya. Ya. Dan insyaallah mungkin biasa kalau saya ngaji di sini saya bawa hadiah. Kebetulan karena ini perdana, belum disiapkan hadiahnya. Insyaallah mungkin minggu depan kita bawa hadiahnya. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.